Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Maze Runner The Score Trial. Film ini merupakan lanjutan dari film Maze Runner yang pertama. Untuk kalian yang belum menonton film pertamanya, saya sangat menyarankan sekali agar kalian menontonnya terlebih dahulu. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di awal film, diperlihatkan Thomas yang bermimpi mengenai masa kecilnya ketika wabah virus baru saja menyebar. Waktu itu, pihak militer hanya menerima anak-anak untuk dibawa ke bunker perlindungan. Kemudian, Thomas pun terbangun dari tidurnya. Setibanya di sebuah tempat, Thomas dan yang lainnya lalu diperintah untuk bergegas masuk ke dalam. Sebab, beberapa orang yang terinfeksi atau yang dikenal dengan zombie mulai berdatangan. Thomas bersama teman-temannya lalu diarahkan ke tempat peristirahatan dan ditemui oleh seorang pria bernama Jansen yang memimpin di tempat itu. Jansen lalu mengatakan bahwa mereka kini telah aman. Mereka akan dilindungi dari daerah luar yang bernama Scores yang penuh dengan zombie. Thomas dan yang lainnya pun lalu diperiksa satu persatu untuk memastikan kesehatan mereka. Namun, Thomas merasa sedikit curiga sebab salah satu dokter malah membawa Teresa ke ruangan lain. Tak lama kemudian, Thomas dipanggil oleh Jansen untuk berbicara empat mata. Jansen bertanya kepada Thomas tentang apa yang dia ingat mengenai Wicked. Thomas pun menjawab bahwa dia tak ingat apa-apa mengenai Wicked. Setelah itu, Jansen pun menyuruh Thomas dan teman-temannya untuk makan bersama. Tanpa diduga, banyak sekali orang yang seumuran dengan Thomas yang berada di sana. Salah satu orang di sana pun menjelaskan bahwa mereka juga berhasil keluar dari labirin. Dengan kata lain, tak hanya Thomas dan teman-temannya yang dijadikan eksperimen di dalam labirin, melainkan ada kelompok lain yang juga mengalami hal itu. Thomas selalu mencoba bertanya apakah mereka sudah lama di tempat ini. Orang itu pun menjawab bahwa mereka baru beberapa hari. Namun, ada orang lain bernama Aris yang sedang menyendiri yang paling lama di tempat ini. Beberapa saat kemudian, datanglah Jansen yang memanggil beberapa orang dengan alasan bahwa mereka akan dipindahkan ke tempat lain. Salah satu orang yang ada di sana pun lalu mengatakan kepada Thomas bahwa orang-orang yang dipanggil tak pernah kembali lagi. Tak lama dari itu, Thomas melihat Teresa yang dibawa oleh beberapa dokter dan tak diperbolehkan untuk bertemu dengan Thomas. Thomas pun langsung merasa marah dan semakin curiga dengan tempat ini. Namun, ia masih bisa menahan emosinya. Saat kembali ke kamar, Ned yang merupakan orang paling bijak di dalam kelompok pun lalu menasihati Thomas agar tak bertindak gegabah. Dia sendiri juga curiga dengan tempat ini.
Thomas pun lalu meminta maaf karena telah bertindak kelewat batas. Malam harinya, saat Thomas akan tidur, muncullah Aris yang mendatangi Thomas melalui ventilasi udara dan mengajaknya untuk ikut bersamanya. Aris mengatakan bahwa Johnson sering menyebut nama dari Thomas saat ia sedang menguntit. Aris selalu menunjukkan beberapa dokter yang membawa beberapa orang yang dipanggil yang tak sadarkan diri. Setelah itu, Aris pun menyuruh Thomas untuk kembali ke ruangannya. Keesokan paginya, Johnson kembali memanggil beberapa orang seperti sebelumnya. Thomas yang memiliki sebuah rencana pun lalu berpura-pura untuk ikut pergi bersama beberapa orang yang dipanggil. Padahal, tujuan asli Thomas hanya mengambil kartu akses masuk dari salah satu petugas. Ned yang merasa bingung pun lalu memarahi Thomas dan bertanya tentang apa yang ia lakukan. Thomas pun menjawab bahwa tempat ini sangat mencurigakan. Beberapa saat kemudian, Aris kembali muncul dan mengajak Thomas untuk ke tempat sebelumnya. Untuk menjaga keamanan, Thomas hanya pergi berdua bersama Aris. Mereka berdua lalu masuk ke sebuah ruangan yang dipenuhi oleh puluhan orang yang tak sadarkan diri. Mereka terlihat seperti sedang dijadikan bahan uji coba. Tak lama kemudian, muncullah Johnson yang berbicara dengan Dr. Rafa yang ternyata masih hidup. Ternyata, tempat ini masih bagian dari Wicked dan mereka semua masih dijadikan bahan eksperimen. Dr. Ava lalu bertanya kepada Johnson apakah mereka telah menemukan pasukan pemberontak yang bernama Reich yang menjadi ancaman bagi Wicked. Johnson pun menjawab bahwa dia belum mendapatkan info sama sekali, sebab pasukan Reich sering berpindah tempat. Thomas lalu tak sengaja mendengar bahwa dia dan kelompoknya akan dijadikan target selanjutnya. Dia pun langsung bergegas mendatangi teman-temannya dan mengajak mereka untuk pergi dari tempat ini. Thomas pun kemudian mengunci pintu dan mengajak semua temannya untuk bergegas pergi. Ned yang merasa bingung dengan sikap Thomas pun lalu bertanya tentang apa yang terjadi. Thomas selalu menjawab bahwa tempat ini masih bagian dari Wicked. Mereka masih dijadikan bahan eksperimen seperti sebelumnya. Thomas dan teman-temannya pun langsung pergi dari sana melalui ventilasi udara. Johnson yang baru tiba di kamar dari kelompok Thomas, ia pun merasa terkejut sebab sudah tak ada siapa-siapa di sana. Johnson lalu menghidupkan alarm tanda bahaya mengenai Thomas yang kabur dari ruangannya. Thomas bersama kelompoknya pun lalu melewati lorong demi lorong dan mengejar beberapa petugas yang ada di sana. Sebelum pergi ke pintu keluar, Thomas mengajak mereka semua untuk mencari Teresa terlebih dahulu. Bagaimanapun juga, Teresa merupakan bagian dari mereka. Setelah berhasil menemukan Teresa, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan ke pintu keluar. Pada akhirnya, mereka semua pun berhasil lolos dan pergi dari sana. Kini, mereka pun merasa bingung untuk pergi kemana. Aris yang cukup mengenal area luar pun lalu mengatakan bahwa ada sebuah bangunan kosong yang tak jauh dari sini. Untuk menghilangkan jejak dari pasukan Johnson, Thomas dan yang lainnya pun lalu bersembunyi di sebuah bangunan yang dimaksud oleh Aris. Saat tiba di sana, mereka pun melihat tempat itu yang sangat hening seakan sudah lama tak dihuni. Mereka semua pun lalu berpencar untuk menyusuri ke berbagai ruangan.
Ketika Minho bersama Thomas menghidupkan generator listrik untuk menyalakan lampu di dalam ruangan, muncullah beberapa zombie yang langsung menyerang mereka. Thomas bersama Minho pun lalu berlari ke tempat dari Ned dan mengajak mereka untuk pergi dari sana. Jumlah zombie yang mengejar mereka pun bukan hanya satu atau dua zombie, melainkan puluhan zombie. Saat mereka akan bersembunyi di ruangan lain, salah satu teman mereka yang bernama Winston pun malah tergigit oleh zombie. Meski begitu, mereka tetap melanjutkan pelarian untuk mencari tempat persembunyian. Keesokan paginya, mereka semua mulai terbangun dan melihat bahwa hari sudah pagi. Mereka lalu melanjutkan perjalanan dan melihat keadaan kota yang telah hancur. Mereka pun merasa terkejut dan bertanya-tanya tentang apa yang terjadi dengan dunia ini. Thomas bersama teman-temannya lalu melanjutkan perjalanan untuk mencari pasukan pemberontak yang dibicarakan oleh Johnson sebelumnya. Thomas merasa bahwa pasukan Reich memiliki tujuan yang sama dengan mereka, yaitu menghancurkan Wicked. Setelah mereka menempuh perjalanan yang cukup jauh, Winston tiba-tiba tak sadarkan diri karena infeksi virus yang sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Mereka pun lalu membawa Winston ke sebuah tempat untuk mengistirahatkannya terlebih dahulu. Melihat luka gigitan di tubuh dari Winston yang semakin parah, mereka pun tak tahu harus berbuat apa. Winston lalu menyuruh mereka agar meninggalkannya. Bagaimanapun juga, dia akan berubah menjadi zombie. Tak ada pilihan lain, mereka pun terpaksa meninggalkan Winston sendirian. Waktu demi waktu pun kini telah mereka lewati. Perbekalan yang mereka bawa pun juga semakin menipis. Mereka mulai merasa frustasi karena mengira semua orang telah tewas. Saat hari menjelang malam, mereka pun melihat sebuah kota kecil yang dipenuhi oleh banyak lampu. Mereka pun langsung bergegas ke sana. Di samping itu, mereka harus berpacu dengan waktu sebab ada badai gurun yang muncul dari kejauhan. Setibanya di tempat yang dituju, mereka pun merasa terkejut karena ruangan yang mereka masuki dipenuhi oleh banyak zombie yang dirantai. Tak lama kemudian, muncullah seorang wanita bernama Brenda yang mengucapkan selamat datang kepada mereka. Brenda lalu mengajak Thomas dan teman-temannya untuk bertemu dengan pemimpin di tempat ini. Tak diduga, di dalam tempat itu dihuni oleh puluhan orang yang sengaja bersembunyi. Brenda menjelaskan bahwa dunia luar sangat berbahaya sebab banyak zombie yang berkeliaran. Setibanya di sebuah ruangan, Thomas dan teman-temannya lalu disapa oleh pemimpin di tempat itu yang bernama George. George lalu mengajukan pertanyaan mengapa mereka datang kemari dan dari manakah mereka berasal. Thomas lalu menjawab bahwa dia dan kelompoknya sedang mencari pasukan Reich dan ia berasal dari Wicked. Mendengar hal itu, George pun langsung merasa marah dan mengikat Thomas bersama teman-temannya. Ternyata George sendiri merupakan mantan pasukan dari Wicked yang berkhianat. Untuk memastikan jika Thomas dan teman-temannya tak berada di pihak Wicked, George terpaksa mengikat mereka terlebih dahulu. Thomas pun berusaha menjelaskan bahwa mereka berada di pihak yang sama. Namun, George tak bisa mempercayainya. Thomas dan kelompoknya pun lalu bekerja sama untuk meloloskan diri dari sana. Tak lama kemudian, muncullah pasukan Wicked yang dikira George adalah jebakan dari Thomas. Namun, tanpa diduga,
bawahan Jorge sendirilah yang berkhianat dengan melapor ke Wicked. Brenda yang menyadari hal itu lalu menembak bawahan dari Jorge dan mengajak Thomas bersama teman-temannya untuk ikut bersamanya. Sebelum pergi, Jorge memasang bom di tempat itu untuk menghilangkan jejak dari pasukan Wicked. Jorge kemudian mengajak mereka untuk ikut pergi bersamanya ke gedung seberang. Namun, saat giliran Brenda bersama Thomas yang akan pergi, pasukan Wicked pun mulai muncul hingga mereka harus mencari jalan lain. Tepat saat tempat itu mulai meledak, Thomas bersama Brenda pun berhasil kabur dengan melewati lorong bawah tanah. Thomas lalu bertanya kepada Brenda apakah lorong ini bisa dilewati, sebab lorong itu sangat bau sekali. Brenda pun menggelengkan kepalanya sebab dia sendiri belum pernah masuk ke sana. Saat mereka mulai melakukan perjalanan, mereka pun berpapasan dengan berbagai zombie yang ada di tempat itu. Ketika salah satu zombie akan menyerang mereka, Thomas bersama Brenda pun langsung lari dari sana. Thomas bersama Brenda lalu tiba di pintu keluar yang ada di gedung lain. Namun, para zombie masih mengejar mereka. Beruntungnya, mereka berdua berhasil meloloskan diri dari kejaran para zombie. Namun, tanpa diduga, kaki dari Brenda malah terkena gigitan oleh salah satu zombie. Brenda lalu mengatakan kepada Thomas bahwa dia akan baik-baik saja. Kemudian, Brenda pun mengajak Thomas untuk kembali melanjutkan perjalanan. Thomas bersama Brenda pun lalu tiba di kota lain yang dihuni oleh banyak orang. Brenda lalu mengatakan bahwa ada pemimpin di kota ini yang mengetahui keberadaan dari Reich. Dia bernama Markus. Saat tiba di tempat dari Markus berada, Brenda bersama Thomas malah disuruh untuk meminum sebuah cairan jika ingin bertemu dengan Markus. Namun, setelah mereka meminumnya, Thomas bersama Brenda pun langsung tak sadarkan diri. Saat tersadar, Thomas melihat teman-temannya yang sudah ada di hadapannya. Di samping itu, diperlihatkan Jorge yang mengajar orang yang memberikan minuman kepada Thomas dan juga Brenda yang ternyata dialah yang merupakan Markus. Jorge menyuruh Markus agar memberitahunya tentang di mana Reich berada. Karena Markus mulai babak belur, dia pun akhirnya angkat bicara dan mengatakan bahwa Reich berada di area pegunungan. Beberapa hari lagi, mereka akan berpindah tempat. Dengan bergegas, Thomas dan yang lainnya pun langsung pergi ke sana. Singkat cerita, saat tiba di sebuah jembatan yang terhubung dengan area pegunungan, mereka malah ditembaki oleh beberapa orang yang ada di atas bukit. Tak lama dari itu, kedua wanita langsung menodongkan senjata dari arah belakang dan bertanya tentang apa tujuan mereka kemari. Namun, kedua wanita itu langsung terkejut setelah melihat Aris. Ternyata, kedua wanita itu adalah teman dari Aris yang bernama Herit dan juga Sonya yang berhasil meloloskan diri. Herit lalu mengajak Thomas untuk bertemu dengan pemimpin Reich yang bernama Finn. Di perjalanan, Herit bersama Sonya bertanya kepada Aris bagaimana dia bisa menemukan tempat ini. Aris pun menjawab bahwa Brenda bersama Jorgela yang membantu mereka ke tempat ini. Ternyata, Reich sendiri dihuni oleh ratusan orang bersenjata. Beberapa saat kemudian, Brenda mulai tak sadarkan diri karena infeksi virus yang mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat Finn akan membunuh Brenda,
muncullah seorang dokter bernama Mary yang merupakan mantan dokter dari Wicked dan mengenal Thomas. Mary lalu membawa Brenda ke sebuah ruangan dan meminta sampel darah dari Thomas. Kemudian, Mary bertanya kepada Thomas apakah dia masih ingat dengannya. Thomas pun lalu menggelengkan kepalanya. Mary lalu menjelaskan bahwa orang-orang di dalam labirin memiliki imun yang bisa memperlambat penyebaran virus. Salah satunya yaitu imun milik Thomas. Mary juga menjelaskan bahwa obat untuk virus di masa ini masih belum ditemukan. Mereka hanya menemukan obat untuk memperlambat cara kerja virus di tubuh dari orang-orang yang terinfeksi. Singkat cerita, saat hari menjelang malam, Teresa tiba-tiba memanggil Thomas dan meminta maaf bahwa ia ingin menyelamatkan semua orang. Thomas pun langsung merasa bingung dengan perkataan dari Teresa. Beberapa saat kemudian, muncullah pasukan Wicked yang langsung menyerang pasukan dari Reich. Tak diduga, Teresa telah berkhianat. Saat sebagian besar orang telah tertangkap, keluarlah Dr. Ava yang berterima kasih kepada Teresa. Ned dan yang lainnya pun langsung merasa marah karena Teresa telah berkhianat. Dr. Ava yang melihat temannya dahulu atau Mary, ia pun langsung membunuhnya karena Mary adalah pengkhianat Wicked. Brenda bersama George yang belum tertangkap, mereka pun langsung melakukan pemberontakan dan menyelamatkan beberapa orang. Di saat kondisi mulai tak kondusif, Johnson mengajak Dr. Ava untuk pergi dari sana. Di samping itu, Minho malah tertangkap oleh pasukan dari Johnson setelah dia mencoba melarikan diri. Keesokan harinya, Thomas tak ingin tinggal diam dan mengajak semua orang untuk melakukan balas dendam. Finn sebagai pemimpin di Reich pun langsung setuju sebab sebagian besar anggotanya telah tewas. Namun, mereka harus menyusun rencana terlebih dahulu sebab tak mudah mengalahkan Wicked. Dan kemudian, film pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada film kali ini. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Apabila kalian menyukai channel ini, jangan lupa menekan subscribe dan juga like. Sebab, satu subscribe dan juga like dari kalian akan sangat berharga sekali bagi kemajuan channel ini.